Perkenalkan, nama saya Anita Dwi Puspitasari dengan NIM 2041050020079 kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai video penjelasan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC, MEI mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Di sini ada beberapa hal yang dibahas mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah definisi ilmu ekonomi, yang kedua adalah definisi ilmu ekonomi Islam, yang ketiga adalah perbedaan ilmu ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis, yang selanjutnya adalah sumber hukum ekonomi Islam, dasar-dasar ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan yang terakhir adalah karakteristik ekonomi Islam. Yang akan saya bahas pertama kali adalah mengenai definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas atau mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh adalah bagaimana cara manusia mengatur konsumsi pangannya, yaitu dengan langkah awal menanam padi. Yang kedua adalah definisi ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari atau membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang ditujukan untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebagai contoh adalah bagaimana cara Islam mengatur kebutuhan manusia dalam hal makan, yaitu dengan aturan di mana makan dan minum tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memenuhi standar dalam kehalalannya. Yang ketiga adalah perbedaan mengenai ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Di dunia ini ada dua jenis ekonomi yang berkembang, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, di mana ekonomi kapitalis diwakili oleh blok barat dan ekonomi sosialis diwakili oleh blok timur. Kemudian ada jenis ekonomi yang ketiga, yaitu ekonomi Islam, yang bertujuan untuk memakmurkan setiap masyarakat yang dilandaskan pada ridha Allah. Letak perbedaan antara ketiga jenis ekonomi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan ulama. Kompetisi dikontrol oleh syariat Islam. Pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal, serta mekanisme pasar yang bekerja menurut kemaslahatan. Selanjutnya adalah ilmu ekonomi kapitalis. Ilmu ekonomi ini bersumber pada pengalaman dan pemikiran manusia, kompetisi usaha bebas yang melahirkan praktik dagang monopoli, pengakuan kepemilikan individu secara bebas, kesejahteraan yang bersifat sementara, serta mekanisme pasar yang dibiarkan bekerja sendiri. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi sosialis. Ilmu ekonomi ini bersumber pada pengalaman dan pemikiran manusia, tidak terjadinya mekanisme pasar dan persaingan, tidak mengakui adanya hak milik individu, kesejahteraan bersifat sementara, serta perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum pada ekonomi Islam dilandaskan pada 3 atau 4 ketentuan, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama yang berisi tentang ibadah, akidah, kisah-kisah yang dijadikan acuan, peringatan, dan pedoman hidup umat Islam. Yang kedua adalah As-Sunnah, yang merupakan sumber kedua yang dijadikan pedoman dalam kajian keislaman. Yang ketiga adalah Ijma', yang merupakan ketetapan dan kesepakatan hati untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara jelas dan terperinci dalam Al-Quran. Yang keempat adalah Qiyas, yang merupakan sumber hukum yang menyamakan hukum suatu masalah yang belum pernah ada dengan masalah yang pernah ada karena alasan yang sama. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar dalam ekonomi Islam. Dalam dasar-dasar ekonomi ini terdapat beberapa hal, diantaranya adalah tauhid atau keesaan Allah, siddiq dan amanah, pengakuan hak milik individu dan hak milik umum, al-adlah atau keadilan, at-tawazun atau keseimbangan, dan al-ta'un atau tolong-menolong. Yang pertama adalah tauhid atau keesaan Allah. Tauhid atau keesaan Allah adalah meyakini bahwa Allah itu ada dan Allah itu satu.
yang dilandaskan pada aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua adalah sidik dan amanah, yang berarti bahwa setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan pada perilaku jujur dan mengutamakan rasa tanggung jawab. Yang ketiga adalah pengakuan hak milik individu dan hak milik umum, yaitu mengakui bahwa setiap orang memiliki hak, termasuk di dalamnya adalah hak umum. Yang selanjutnya adalah al-adlah atau keadilan, yaitu mengakui terhadap perilaku adil dalam melaksanakan setiap transaksi dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah al-tawazun atau keseimbangan, adalah keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Yang terakhir adalah al-ta'un atau tolong-menolong, yang apabila seseorang memiliki modal, kemudian ia berinisiatif menolong orang yang belum pernah memiliki modal untuk memulai usahanya. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam yang didasarkan pada bebas dan maghrib. Maghrib yang dimaksud adalah bebas dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah maisir, merupakan perjudian yang dilarang oleh Islam, di mana bentuk satu ini memiliki satu persyaratan, di mana jika salah satu orang keluar sebagai pemenang, maka ia mendapatkan keuntungan dari seseorang yang mengalami kekalahan. Yang kedua adalah gharar, yaitu sebuah kajian atau istilah hukum Islam yang memiliki arti ragu, tipuan, atau tindakan yang merugikan orang lain. Yang ketiga adalah riba, yang merupakan penetapan harga atau melebihkan pengembalian pinjaman yang didasarkan pada presentase tertentu dari sebuah pinjaman pokok yang nantinya akan dibebankan kepada peminjam atau nasabah. Yang terakhir adalah karakteristik ekonomi Islam yang meliputi beberapa hal sebagai berikut, yaitu larangan maghrib terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak, harta adalah milik Allah dan manusia adalah khalifah, keadilan dan keseimbangan, zakat, bimbingan konsumsi, dan petunjuk investasi. Mungkin sekian yang dapat saya berikan mengenai tanggapan tentang konsep dasar ekonomi Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.